KKA itu adalah KKA itu ada kelompok keluarga Allah atau sebut kelompok kecil ya, dan lain sebagainya. Nah, pelatihan KKA yang diadakan malam hari ini dan juga untuk waktu yang akan datang memang itu diadakan oleh Departemen KKA yang ada di GSCA Jawa Barat ya, dan juga bekerja sama dengan pengurus wilayah Bogor. Ya, ucap syukur malam hari ini sudah hadir pengurus wilayah Bogor, ada Bapak Pendeta Franky sebagai ketua dari pengurus wilayah Bogor, juga ada Bapak Pendeta Edi Andreas sebagai sekretaris dari wilayah Bogor ya. Dan juga malam hari ini ucap syukur ya, ucap syukur ada beberapa GSCA juga yang ada di wilayah Bogor bisa hadir, yaitu GSCA Hosana, GSCA Cisarua, dan yang luar biasanya selain yang ada di wilayah Bogor, ada juga yang di daerah lain yang hadir, yaitu GSCA Gerbang Kemuliaan, dan kalau memang hadir GSCA Tanjung Pandan, Belitung ya, dan juga ada satu yang hadir yaitu GBI Polres bisa bersama-sama dengan kami malam hari ini ya. Wah, ini menjadi sesuatu yang istimewa ya, kita bisa sama-sama berkumpul untuk belajar malam hari, dan juga dalam selama pelatihan KK ini kami bersama dengan tim pastoral yang ada di GSCA Bethlehem yang kami sebut namanya DP3 ya. DP3 itu apa? Itu penjangkauan, perawatan, dan pemuridan yang akan yang akan memperlengkapi Bapak Ibu selama pelatihan KK ini berlangsung ya. Dan sebelum kita akan belajar yang akan diberkati ya, yang akan dipelengkapi oleh hambanya ya, Pastor Yanti, ada peribahasa mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal maka, kalau tak kenal maka tak sayang. Oke, kita ambil waktu sebentar untuk kita bisa saling kenal dulu ya satu dengan yang lainnya pada malam hari ini ya. Tapi sebelum nanti Bapak Ibu memperkenalkan nama Bapak Ibu, terus asal gereja dari mana ya. Tapi sebelum kita mau dengar kata sambutan terlebih dahulu dari Bapak Pendeta Franky sebagai Ketua Pengurus Wilayah Bogor. Saya persilakan Bapak Pendeta Franky untuk bisa memberikan kata sambutan sebelum nanti kita akan memulai pelatihan kakak kita malam hari. Terima kasih. Bapak Pendeta Franky. Ya, makasih sudah di unmute. Tadi saya nggak bisa unmute sendiri tadi. Ya, terima kasih. Saya senang bahwa kita semua boleh kumpul pada malam hari ini, boleh punya keinginan untuk belajar lebih lagi. Jadi terima kasih buat Departemen KKA, terima kasih buat yang sudah menyediakan waktu, juga gereja-gereja yang sudah bergabung, baik dari GSCA ataupun luar GSCA. Saya sangat berterima kasih, dan saya sangat senang bahwa ada orang-orang yang memang sementara mencari hal-hal yang baru, dan saya yakin begini, ini sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Karena saya percaya begini, bahwa KKA itu bukan sekedar program. Jadi ada banyak orang ketika melakukan KKA, ketika melakukan kelompok kecil, tujuannya begini, supaya jemaatnya makin banyak, supaya gerejanya bertambah besar. Nah, kalau misalnya memang itu yang saudara cari, itu sambilannya, itu sampingannya. Yang saya mau sampaikan di sini adalah begini, KKA atau kelompok kecil atau apapun namanya adalah gaya hidup, di mana kita bisa saling berbagi, kita bisa saling memperhatikan, kita bisa bersama-sama untuk mendoakan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi KKA bukan program, ya enggak. Kelompok kecil bukan program. Kelompok kecil adalah gaya hidup Allah yang seharusnya menjadi gaya hidup kita. Jadi malam hari ini saya sangat senang bahwa kita semua berkumpul untuk belajar bagaimana cara memulai berjalan dalam gaya hidupnya Allah. Ya, jadi selamat buat kita semua. Saya berharap bahwa kita semakin diperlengkapi dan biar kita semakin terbuka dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam gereja kita masing-masing.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjalan dalam gaya hidup Allah. Ya, wah, makasih ya Bapak Pendeta Franky bisa memberikan kata sambutan mewakili dari pengurus wilayah Bogor, dan Bapak Pendeta Franky itu melayani di GSC Cibadak ya, ya Cibadak, bagi Gembala Sidang ya. Istri satu ya Pak ya, Pak Satu, Franky. anak 3. Anak 3. Oke, ya. Jangan kebalik Pak. Jangan terbalik, itu bisa repot kita ya. Oke, lalu yang berikutnya mungkin dari beberapa perwakilan mungkin ya dari gereja, Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri, namanya siapa, terus asal gereja dari mana ya. Nanti mungkin bisa dari GSC Hosana lebih dahulu. GSC Hosana Ibu ya, mewakili misalnya untuk rekan-rekan teman-teman yang dari Hosana. Silakan Ibu Yakolinian. Masih di ini ya, belum dibuka ya, bentar. Oke, ya. Puji Tuhan, pada malam hari ini kami merasa bersyukur sekali karena diberi kesempatan untuk mendapat pembimbingan dan pelatihan dalam bidang KKA, dan saya bersyukur bahwa ada beberapa teman-teman yang bergabung pada malam hari ini. Cuman ada yang tidak menulis nama Hosana di depan lebih dulu, jadi tidak kelihatan aja. Ada, saya melihat di sini ada Bapak Agus. Bapak Agus ada, kemudian ada Ibu Alfrida Patalangi. Kemudian ada ya Bu. Ada Bapak Daniel. Ada Ibu Dina. Ya. Ada Ibu Febi. Ada Mama Anggi. Ya. Ada Ibu Rosita. Ada Ibu Pauline. Ya. Nah, jadi mungkin ada lagi, tunggu saya lihat lagi masih ada nggak yang hadir pada malam hari ini. Ada Bapak Yunpat. Ya. Ada Bapak Yunpat. Siapa lagi itu? Ya. Nah, mungkin masih ada dari Hosana yang saya belum sebut namanya tadi. Ya. Terima kasih buat kesediaan rekan-rekan bisa bergabung bersama-sama. Karena seperti dikatakan oleh Ketua Wilayah bahwa KKA itu seharusnya menjadi gaya hidup kita, dan saya bersyukur sekali buat teman-teman yang bergabung adalah orang yang mau bertumbuh bersama menjadi rekan kerja di ladang Tuhan. Terima kasih buat semuanya, kepada tim yang melaksanakan pembinaan ini, terima kasih banyak, dan terima kasih buat teman-teman yang lain, salam kenal. Ya. Ada Ibu Retno, ada Ibu Retno juga dari Hosana. Ya. Siapa lagi? Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta Yakonia yang sudah memperkenalkan gerejanya dan juga rekan-rekan yang hadir dari GSC Hosana ya. Nah, yang berikutnya dari GSC Cisarua, Ibu Pendeta Esther Liana mungkin bisa memperkenalkan diri. Ibu Pendeta Esther, kami persilakan. Ibu Pendeta Esther. Ya. Kami persilakan Ibu Pendeta Esther Liana bisa memperkenalkan diri. Halo. Oke, terima kasih. Shalom. Shalom. Kami malam hari ini ada beberapa orang yang sudah hadir bersama-sama. Ada Pendeta Bonar, Samsinar dari Cisarua, Lucy, Lili, juga ada Paulus dan Tiwi, ada Ibu Niken Hartuti, ada Ibu Sasa, ada Pak Marcos, dan juga saya lihat yang lain saya belum lihat, hanya itu saja, beberapa orang. Terima kasih. Terima kasih. Kesempatan yang kami saat ini bersama-sama bisa belajar ya untuk KKA ini semakin lebih maju lagi. Terima kasih. Memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Esther buat perkenalannya, dan yang berikutnya ini kita pindah yang agak sedikit jauh ya.
ke GSJA Singkawang, itu kampung saya juga ya, karena saya lahir di Kalimantan Barat. Saya persilakan Bapak Pendeta Suyanto, silakan Bapak Pendeta Suyanto bisa memperkenalkan diri, silakan. Silakan Bapak Pendeta Suyanto. Dari GSJA Gerbang Kemuliaan. Ya, GSJA Gerbang Kemuliaan. Silakan Pak Suyanto. Salam semuanya. Salam Pak. Saya perkenalkan, gereja saya ada posisinya di bagian Singkawang Selatan. Oke. Lagi perkembangan, saya sangat senang bisa gabung dan belajar bersama-sama. Yang ikut hari ini adalah istri saya, Pendeta Siti Nurhayati, sama satu jemaat saya itu Ajung, Pak Ajung, ada di daftar saya lihat. Yang lainnya belum masuk ya. Masih ada beberapa orang yang belum masuk. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Salam semuanya. Berkati. Berkati. Makasih Bapak Pendeta Suyanto ya buat perkenalannya. Dan yang berikutnya dari GSJA Tanjung Pandang dari Belitung dekat kampungnya Ahok ya. Saya persilakan Bapak Pendeta Andreas kalau memang bisa memberikan sedikit mungkin perkenalannya. Bapak Pendeta Andreas Pamaji, memang Bapak Pendeta Andreas Pamaji memang dalam kondisi lagi sakit ya, emaknya lagi sakit. Tadi sudah izin sama saya nggak bisa buka untuk kameranya. Oke, silakan Bapak Pendeta Andreas Pamaji untuk bisa memperkenalkan diri. Nggak usah buka kamera, video nggak apa-apa. Silakan. Nggak masuk nih, nggak ada. Ya, silakan Bapak Pendeta Andreas. Oke. Ya, silakan Pak Pendeta Andreas memperkenalkan diri. Ya. Oke, mungkin ada gangguan sinyal ya. Jadi Bapak Pendeta Andreas Pamaji Gembala Sidang melayani di GSJA Tanjung Pandan ya, di Belitung. Oke, yang terakhir kami persilakan dari GBI Poris, yaitu Pastor Hendra bisa memperkenalkan diri. Silakan Pastor Hendra. Silakan dari GBI Poris. Silakan Pastor Hendra. Oke, diwakili sama Ibu Gembalanya aja, kayaknya lagi proses. Ya, silakan diwakili oleh Ibu Gembala Sidang dari GBI Polis. Kami persilakan. Ya, Ibu Aula. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Terima kasih Pastor Joy Rambitan yang sudah mengundang kami ya mengikuti gaya hidup GSJA, kelompok keluarga Allah. Senangnya berjumpa dengan kita semua yang ada di sini. Amin. Saya Pastor Naulah Kasenda Wisang dan bersama saya mengikuti acara ini Pastor Hendra Kasenda. Ya. Kami hanya berdua, kami dari GBI Victory Poris. Iya, begitu saja perkenalan dari kami. Ya, terima kasih Bu Pendeta yang sudah memperkenalkan diri ya. Nah, yang terakhir ya sebelum kita masuk dalam sesi pelatihan kita, kami dari tim DP3 ya ingin memperkenalkan diri dengan cepat saja. Yang pertama itu ada orang tua rohani kami yang selalu mengasihi kami dan juga selalu memberikan teguran, masukan buat kami itu demi kebaikan kami, itu Ibu Elia Angkriani sebagai ketua BPGG ya, Badan Pengurus Gerejawi yang ada di GSJA Bethlehem ya. Lalu yang kedua ada Pastor Joy Rambitan sebagai ketua DP3. Lalu ada Ibu Pendeta Yanti Rambitan ya, nanti akan mengajar kita malam hari ini. Dan sekedar info aja, Pastor Joy Rambitan dia adalah gembala wilayah yang memimpin untuk kita sebut kalau di GSJA Bethlehem itu sebagai live ya. Kita sebut mungkin kalau di
Jawa Barat atau di GSJ di Indonesia kita sebut KKA, dia ada gembala wilayah untuk wilayah Bogor Utara. Lalu ada Pastor Desi ada gembala wilayah Bogor Timur ya. Lalu ada Pastor Cahya Philip, itu gembala wilayah Bogor Tengah. Lalu ada Pastor Agus, cuma nanti dia masuk cuma telat, dia adalah ketua DP Departemen Pelayanan. Lalu saya sendiri Heri sebagai memang ketua Departemen KKA yang ada di Jawa Barat dan juga sebagai gembala wilayah yang ada di Bogor Barat ya. Dan sekedar info untuk pengurus KKA nggak hanya saya tapi ada Ibu Yeti yang tadi mimpin pujiannya. Oke, cukup ya yang untuk pengurus wilayah, udah ya, nggak ada yang ketinggalan ya. Oke ya, oke, sudah. Bapak Ibu siap belajar? Kalau siap bisa kasih jempolnya Bapak Ibu, maafkan saya. Jadi untuk awal kita perkenalan dulu ya. Yang siap belajar bisa kasih jempolnya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu. Dan setelah ini saya serahkan kepada Pastor Yanti yang akan mengajar kita malam hari ini mengenai value. Kami persilakan Pastor Yanti Rambitan. Terima kasih buat waktunya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sebentar ya, saya mau remove spotlight sebentar. Oke. Soalnya sekalian jadi host sambil semuanya, jadi harus serba bisa. Selamat malam buat semuanya. Sekali lagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa suara saya cukup jelas? Jelas Pak Suyanti, jelas. Jelas ya. Oke, thank you. Sekali lagi selamat malam dan selamat belajar buat kita semua. Sekali lagi kami ada di sini untuk berbagi apa yang sudah kami lakukan di gereja kami di GSJ Bethlehem Bogor. Jadi bukan untuk menggurui atau apapun, karena kami tahu kita sama-sama sedang menuju kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, untuk menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan gereja kita masing-masing. Dan gereja kita punya pertumbuhan di mana di sana kasih karunia Allah berlaku buat kita semua. Jadi apa yang kami sudah lakukan di GSJ Bethlehem itu kami juga belajar dari gereja-gereja yang lain. Dan apa yang kami sudah dapatkan kami mau bagikan kepada teman-teman semua, rekan-rekan hamba Tuhan. Dengan satu semangat bahwa kita mau saling memberkati satu dengan yang lain. Nanti dalam kesempatan yang lain mungkin Bapak Ibu bisa memberkati kami di bidang yang lain ataupun di bidang yang sekarang kita kerjakan ini dalam kelompok kecil ini, di mana kita waktu menjalaninya mengalami sesuatu yang dari Tuhan dan kita bisa saling menguatkan di sana. Karena saya percaya dengan berjalannya waktu kita menyadari bahwa gereja kita nggak bisa hanya bertumbuh lewat satu pertemuan yang komunal, yang besar. Sidang jemaat yang kita kasihi, kita mau mereka bertumbuh di dalam panggilan mereka masing-masing seperti yang Tuhan mau, betul kan? Jadi kalau misalnya pertemuan yang kita punya di dalam ibadah gereja kita masing-masing itu berupa pertemuan yang komunal dalam ibadah raya saja, rasanya kita akan kehilangan kesempatan-kesempatan di mana beberapa orang mungkin tidak bisa menemukan karunia dan talentanya dengan waktu yang lebih cepat gitu. Mungkin butuh waktu yang lebih lama. Dan itu yang kita mau, bahwa setiap orang akan dimuridkan dengan tepat. Makanya kita sama-sama mau belajar tentang kerangka life group. Tadi Pastor Heri sudah sampaikan kepada kita tentang life group di gereja GSJ Bethlehem. Itu KKA atau kelompok keluarga Allahnya diberi nama yang spesifik, yaitu life. Life itu sendiri bukan satu kata biasa saja yang berarti kehidupan, tetapi di dalamnya ada filosofi-filosofi yang gembala sidang kami temukan, dan itu menjadi satu dasar kehidupan untuk kami berlife. Life itu terdiri dari L, yaitu love is a foundation of living, atau kasih itu adalah dasar kehidupan. I itu atau huruf I itu adalah intimate with God, keintiman dengan Allah, kita intim dengan Allah.
F itu fellowship with one another, kita harus bersekutu satu dengan yang lain. Dan I atau E itu empowering people around, kita memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itu dalam banget artinya, dan itu jadi PR kami untuk bisa melaksanakan seperti apa yang sudah dicanangkan oleh Gembala Sidang kami. Nah, izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Saya mau membagikan tentang, udah kelihatan ya, Life Group Framework dari GSIA Bethlehem, dan kami sudah sepakat dengan Smart Goal yang kami sudah tetapkan bersama-sama dengan para pemimpin di gereja kami, yaitu menjadi gereja sel di mana penjangkauan, perawatan, dan pemuridan dilakukan dengan sengaja dan secara rutin untuk mengalami perubahan hidup dan perubahan peran melalui life group di wilayah dan next gen. Nah, ini secara lengkap yang ada di gereja kami, ada life group, wilayah, dan next gen. Wilayah itu adalah umum atau dewasa atau keluarga, dan next gen itu adalah generasi muda, anak-anak muda, di mana di dalamnya ada usia sekolah minggu sampai kaum muda. Kita sebutnya young adult, kelompok yang kuliah dan kerja. Nah, ini berangkat dari VMC gereja kami, yaitu visi, misi, dan culture yang dibangun, yang ingin dibangun. Visi gereja kami yang Pastor Arif Multi sebagai Gembala Sidang kami dapatkan dari Tuhan adalah menjadi life builder. GSIA Bethlehem menjadi pembangun kehidupan. Itu merupakan visi yang Tuhan sudah taruhkan di dalam hati beliau, sehingga memang tiap tahun ada juga Life Builders Conference yang dilaksanakan di gereja kami untuk membangun gereja-gereja mitra yang memang mau terlibat di dalamnya. Dan kami punya tema 5 tahunan, jadi visi Life Builder ini di breakdown jadi tema 5 tahunan, yaitu Years of Expansion, ya, tahun-tahun ekspansi, di mana Roh Kudus yang mengerjakannya lewat kami sebagai gerejanya. Dengan tema tahunan, yaitu tema tahun 2022, Roh Kudus sudah taruhkan di dalam hati Pastor Arif dalam bentuk kata shape yang juga terdiri dari S, spirit filled, honor, authentic, persistent, dan excellent. Ya, itu shape. Kebetulan kalau saya ini kata-katanya juga shape gitu, berdasarkan dari tema yang Tuhan kasih sama Pastor Arif di tahun ini. Tahun lalu itu adalah community of believers, komunitas orang percaya. Dan misi dari gereja kami adalah mendemonstrasikan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif, dengan budaya yang mau dibangun adalah budaya hormat, budaya rendah hati, budaya murah hati, dan budaya iman. Nah, gereja sel adalah strategi dari semua yang sudah Tuhan kasih kepada Gembala Sidang kami. Dari VMC tersebut, strateginya adalah dengan menjadi gereja sel, di mana yang Smart Goal tadi adalah strategi dari gereja kami, di mana penjangkauan, perawatan, dan pemuridan dilakukan dengan sengaja dan rutin melalui life group di wilayah dan next gen. Selanjutnya, mengapa life group? Kenapa kelompok kecil? Sejarah membuktikan bahwa kehidupan kekristenan sejati hanya dapat dicapai apabila setiap orang percaya mengalami perubahan hidup dengan cara dibangun dan diperlengkapi, alias dimuridkan untuk memenuhi panggilan Tuhan, sehingga ia dapat menjadi pemurid baru dimanapun ia ditempatkan. Waktu dia menjadi dampak, itu akan dirasakan oleh orang sekitarnya bahwa dia sudah mengalami perubahan hidup. Dari apa yang dia alami, dia dapat membawa orang lain juga mengalami perubahan hidup. Itulah seorang yang dimuridkan akan menjadi pemurid di tempatnya berada. Dan kita akan melihat bagaimana perbedaan antara gereja dengan sel dan gereja sel. Kenapa kami mau menjadi gereja sel? Karena mungkin tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun belakangan yang sudah lewat itu sepertinya kita menjalankan hanya gereja dengan sel aja, walaupun selama beberapa waktu kami udah ada kelompok kecil, namanya udah ganti berapa kali, mulai dari home cell, com cell, KRT, kebaktian rumah tangga, apapun itu. Tetapi selama kita tidak mengambil keputusan atau kesepakatan sebagai gereja untuk menjadi gereja sel, kita hanya akan menjadi gereja dengan sel.
Nah, kita akan lihat parameternya apa saja dan bedanya apa yang dilakukan oleh gereja dengan sel dan gereja sel. Di sini sudah dicatatkan di situ. Yang pertama misinya, gereja dengan sel cuma ada doa dan dana. Tetapi di gereja sel ada doa, dana, dan daya. Karena kalau nggak ada orangnya yang melaksanakan, doa dan dana hanya sekedar dikirim. Tapi tidak ada yang melaksanakan. Tapi kalau dengan kita menjadi gereja sel, maka dayanya itu akan mudah untuk digerakkan. Ya, karena ada kelompok-kelompok kecil di mana informasi lebih mudah untuk sampai. Yang kedua, pertumbuhan. Gereja dengan sel hanya terjadi penambahan. Bertambah, oke. Tetapi di gereja sel terjadi multiplikasi atau pelipat gandaan. Kalau misalnya perusahaan, lihatnya mana nih yang lebih menantang? Cuman bertambah doang aset ataupun keuntungannya, atau mau multiplikasi dilipat gandakan. Waduh, kalau kata multiplikasi ini luar biasa. Banyak orang tergiur dengan kata multiplikasi sampai yang bodong-bodong juga diikutin. Tapi kita mau lihat di kerajaan Allah juga mau terjadi multiplikasi. Oleh sebab itu kami mau jadi gereja sel. Yang ketiga, ukuran keberhasilan. Gereja sel diukur keberhasilannya gereja dengan sel hanya diukur dari kehadiran di ibadah raya. Oh, ibadahnya makin komunal, makin gede, makin besar gitu ya. Tetapi di gereja sel kita lihat ukuran keberhasilannya adalah seberapa jemaat tertanam dan bertumbuh di dalam sel grupnya masing-masing. Yang keempat, pelayanan pastoral. Itu hanya eksklusif buat sekelompok orang atau pendeta aja. Makanya pendeta udah kayak selebriti di gereja. Woi, gile gitu ya, keren banget gitu. Tapi sesungguhnya apakah demikian? Yang idealnya dari apa yang kita belajar dari firman Tuhan, nih pelayanan pastoral di gereja sel itu melibatkan orang awam atau jemaat. Semua orang punya karunianya masing-masing, punya talentanya masing-masing. Kalau nggak dipakai kan sayang, nanti jadi seperti kisah talenta yang nggak dipakai, Tuhan marah gitu ya. Jadi kalau di gereja sel semua dapat dilibatkan. Yang kelima, karunia-karunia. Gereja dengan sel sangat terbatas karena cuma ada di panggung waktu ibadah raya. Sementara di gereja sel digunakan secara luas karena ada kelompok-kelompok kecil di mana menjadi satu platform untuk mereka menggunakan karunia mereka. Yang keenam, pemuridan. Pemuridan di gereja dengan sel hanya berfokus pada pelatihan dalam kelas-kelas. Sementara di gereja sel pelatihan terjadi dengan praktek di lapangan, on the job training, karena langsung bisa dipraktekkan. Sementara pelatihan dalam kelas baik, tetapi tidak maksimal gitu. Mungkin prakteknya gimana nanti, belum mau prakteknya itu udah pelatihan yang lain gitu ya. Kalau itu di dalam kelas. Tetap kita pakai, tetapi akan terjadi satu hal yang luar biasa di gereja sel karena dipraktekkan di lapangan. Yang ketujuh, fokus pengembangan itu hanya dengan program di gereja dengan sel. Sementara di gereja sel fokusnya adalah orang, ya, bukan program. Jadi kalau programnya nggak berjalan, orangnya nanti nggak dibangun, kan repot. Tapi di gereja sel, orang yang menjadi fokus dari pengembangan kita, bukan sekedar program. Jadi program yang dipakai untuk mengembangkan orang, benar-benar gitu. Bukan fokusnya di programnya aja yang dibagusin atau digedein, tapi di orangnya, di kualitasnya. Yang kedelapan, lokasi gereja dengan sel berpusat di gedung gereja. Sementara gereja sel tidak bisa dibatasi dengan tembok gereja karena pusatnya di sel, di orang-orangnya yang ada di lapangan. Nomor 9, pembinaan. Itu di gereja dengan sel terjadinya perpindahan pengetahuan, hanya transfer of knowledge aja. Sementara di gereja sel pembinaan terjadi karena ada orang yang membagi hidup dengan orang-orang yang lain yang ada di sel. Ya, berbagi hidup dengan perpindahan pengetahuan itu beda jauh. Yang ke-10, kepemimpinan. Di gereja dengan sel, kepemimpinan hanya sekedar membuat program gereja aja. Tetapi di gereja sel, setiap orang yang ada di sel diperlengkapi. Ya, kepemimpinan fokus juga kepada orang, bukan hanya sekedar bikin program. Yang ke-11, penginjilan. Penginjilan dilakukan oleh gereja dengan sel itu biasanya KKR besar-besaran, biayanya gede luar biasa. Tetapi di gereja sel, penginjilan terjadi melalui komsel tersebut, melalui komunitas sel tersebut, biayanya relatif lebih murah, lebih ringan. Yang ke-12, tugas gembala. Di gereja dengan sel, mereka hanya jadi pengkhotbah yang baik, udah cukup gitu. Tapi di gereja sel,
Mereka menjadi teladan karena mereka dilihat oleh anggota selnya. Yang ke-13, pengajaran di gereja dengan sel, penekanannya pada doktrin. Sementara di gereja sel, penekanan pada praktek. Dan biasanya penekanan pada doktrin bisa bikin berantem gara-gara doktrin. Tetapi kalau di gereja sel, kita fokus pada penekanan prakteknya. Dipraktekin nggak? Tahu banyak, kalau nggak dipraktekin kan sama aja. Dan ke-14, jika ada masalah di gereja dengan sel, pendetanya dicariin. Kalau bukan Pak Pendeta yang doa, nggak abdol. Tapi di gereja sel, semua diajarkan untuk melayani, saling melayani satu dengan yang lain. Yang ada di sel semua melayani. Ya, yang ke-15, aktivitas rohani di gereja dengan sel biasanya formal dan itu cuma berlaku secara mingguan, tetapi di gereja sel setiap hari menjadi gaya hidup. Tadi Pastor Frankie sudah sampaikan dengan jelas, itu adalah gaya hidup, lebih ke arah informal, casual, lebih friendly gitu. Tapi kalau formal kan orang jadi kaku, jadi kagok sendiri gitu. Ya. Nah, kita akan lihat bagaimana di dalam sel akan terjadi perubahan hidup. Di situ perubahan hidup adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus melalui proses kemuridan atau discipleship. Di sana kita menjadi murid, ya, supaya kita mengalami perubahan hidup. Kita belajar, kita diajar, kita mau berubah untuk itu. Lalu kemudian kita diperlengkapi mengalami keutuhan atau kedewasaan rohani untuk melakukan tujuan-tujuan Allah melalui proses pemuridan atau disciple making, karena itu yang Tuhan mau. Itulah pemuridan. Selain kita menjadi murid atau melakukan proses kemuridan, kita juga melakukan proses pemuridan pada akhirnya. Karena sudah jadi murid, tahu bagaimana memuridkan. Karena kita sudah menjalani discipleship, maka kita bisa melakukan disciple making. Matius 24 ayat 19 sampai 20 dengan jelas berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka akan mengalami perubahan hidup, mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan di dalam baptisan air, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan diajar bagaimana melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kita menjadi murid dan kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, kita nggak pernah sendirian. Kita bergantung sama Roh Kudus di dalam melakukannya. Lalu perubahan hidup melalui pemuridan itu, kita lihat. Karena perubahan hidup yang sejati itu bermula dari keselamatan. Membutuhkan lebih dari sekadar waktu, dicapai melalui pemuridan dan pelatihan, serta dilakukan dengan sengaja dan rutin dalam KKA. Ya, itu ada tujuannya. Kalau kita mulai dari keselamatan, selanjutnya mau ngapain? Kita butuh prosesnya. Dan di dalam proses waktu tersebut, nggak cuman kita ngejalaninya secara natural aja gitu ya. Tetapi ada usaha-usaha lewat pemuridan, lewat pelatihan yang dilakukan secara sengaja dan rutin. Karena tanpa kata rutin itu tidak menjadi kebiasaan. Sehingga kita tidak kemudian jadi mudah lupa karena itu udah menjadi gaya hidup. Itu kata sengaja dan rutin, itulah yang disebut gaya hidup ya di dalam KKA yang kita mau bangun di gereja kita. Nah, ini adalah kerangka kerja dari secara bagannya di gereja kami dengan tujuan di atasnya tadi kita tahu ya, menjadi gereja sel di mana penjangkauan, perawatan dan pemuridan dilakukan dengan sengaja dan rutin sehingga terjadi perubahan hidup dan perubahan peran melalui life group di wilayah dan next gen ya. Situ kita menjadi gereja sel. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini gambar tangan nih gereja sel di mana dari gereja sel itu muncul life group. Selnya adalah life group. Di sana diperlengkapi sehingga orang mengalami perubahan hidup dan juga mengalami perubahan peran di sini. Mereka menjadi ketua, menjadi orang tua rohani, mereka menjadi rekan ketua, menjadi anggota. Di situ terjadi perubahan. Ya, di dalam life group ini ada proses di mana diperlengkapi sehingga terjadi perubahan hidup. Ya, ini adalah ministry framework. Nanti kita akan lihat dan ini adalah bagaimana proses itu dimulai dari orang yang nggak mengerti akhirnya jadi mengerti. Kita lihat ntar di sini jendelanya.
Dan dari situlah kemudian dibagi dua dari segmentasi umurnya. Di sini wilayah, biasanya umur usia sudah menikah, usia dewasa, di sini usia anak-anak sampai kepada remaja dan kaum muda. Di dalamnya melakukan penjangkauan, melakukan perawatan, melakukan pemuridan. Itu memang merupakan program kerja, tetapi program kerja yang dinamis. Program kerja yang mencapai tujuan Allah, bukan sekedar mencapai tujuan pribadi atau gereja sebagaimana ambisi manusia, tidak. Tetapi kita mengambilnya berdasarkan atas dasar kebenaran firman Allah. Dan waktu di dalam program itu dilaksanakan, kita tetap melakukan PDCA, ya, Plan, Do, Check, and Action. Di mana waktu kita merencanakan penjangkauan, perawatan, dan pemuridan, waktu kita merencanakan, kita sudah mempertimbangkan segala sesuatu untuk kita dapat komitmen di dalamnya. Di situ kita kerjakan, kita lakukan mencapai target-target yang memang sudah dicanangkan. Namun target adalah alat bantu, bukan tujuan akhir. Nah, dari apa yang kita kerjakan, kita tetap harus mengeceknya. Kita tetap harus mengeceknya sebagai bahan evaluasi. Waktu kita melakukan evaluasi, kita memotivasi diri kita sendiri. Wah, di sini kita kurang. Oh, di sini kita harus rayakan. Ini sudah terjadi pencapaian. Tidak, bukan untuk kemudian saling mempersalahkan, tetapi kita lihat di mana salahnya. Apa yang mesti kita kerjakan selanjutnya. Disitulah kita melakukan aksi dari solusi yang kita temukan berdasarkan evaluasi, ya. Nah, di situ akan menghasilkan dari penjangkauan, hasilnya adalah oikos, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan, orang-orang di luar keluarga kerajaan Allah yang akhirnya dijangkau dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, karena arti oikos sendiri adalah keluarga. Lalu orang-orang yang mengalami perawatan, di mana mereka kemudian mengalami inner healing, mengalami pemulihan, luka batin dan segala macam kekecewaan ataupun masa lalu yang nggak baik, di sini mereka dipulihkan, terjadi perubahan hidup. Nah, dari perawatan itu mereka dimuridkan, hasilnya mereka mengalami perubahan peran, mereka menjadi murid yang siap memuridkan orang lain. Dan di situ mereka kemudian orang-orang ini, oikos ini, diberikan pengertian kenapa mereka harus ikut di dalam life group. Nah, kita akan lihat bagaimana proses pengertian itu bisa berjalan dengan baik. Karena kita lihat di dalam kehidupan ini, kita harus dapat mengerti di jendela A ini, saya mengerti apa yang diharapkan dari saya. Waktu kita punya satu tujuan di sini di tengah, Bapak Ibu bisa lihat ya perubahan yang diharapkan. Kalau kita mau menjadi gereja sel, kita akan melakukan perubahan-perubahan tentu saja. Tadi kan gereja dengan sel kita kayaknya udah kenal, kita kayaknya udah pernah ada di situ. Tapi untuk menjadi gereja sel harus ada perubahan yang diharapkan. Nah, orang-orang yang mau kita bawa di dalam perubahan tersebut harus kita dorong dan kita mulai membuat pemupukan terhadap pemahaman dan keyakinan mereka. Sehingga mereka dapat berkata begini, oh sekarang saya mengerti apa yang diharapkan dari saya. Dan sampai mereka yakin dan mereka berkata, saya setuju dengan hal tersebut karena itu sangat berarti. Mereka tahu kenapa why-nya. Makanya tadi saya di awal bilang, kenapa life group? Mengapa life group? Kan di dalamnya ada perubahan hidup, perubahan peran, dan kita tahu itu tujuan Allah gitu ya, menjadi seperti Kristus. Jadi waktu orang itu ada di sini, di kuadran A ini, di mana terjadi proses pendorongan untuk memotivasi mereka sehingga mereka paham dan yakin, mereka akan mulai masuk ke kuadran yang B. Setelah mereka yakin, mereka ngerti, diperkuat dengan mekanisme formal. Ya, di dalamnya ada struktur, proses dan sistem yang memperkuat perubahan dalam perilaku yang diharapkan dari orang tersebut. Jadi dia berkata, wah ternyata struktur, proses dan sistem yang dibuat oleh gereja ini memperkuat perubahan dalam perilaku saya yang diharapkan dari saya ya. Lewat life group saya bisa mengalami perubahan hidup loh. Wow, saya mau ikut dong. Saya udah capek nih dengan masalah saya nggak berubah-berubah. Saya mau. Itulah life group yang hidup yang Tuhan mau. Ya, atau KKA atau kelompok sel atau apapun nama yang Tuhan kasih di dalam hidup gereja Bapak Ibu untuk menjalankannya. Ya.
Jadi mereka sadar bahwa gereja ternyata mendukung dengan memperkuat dengan mekanisme formal. Lalu dari situ masuk ke kuadran C, di mana di situ terjadi proses pengembangan talenta dan keahlian. Dan orang yang saudara mau ajak di dalam life group akan berkata pada akhirnya, saya memiliki keahlian dan kompetensi untuk berperilaku dalam cara yang baru. Wow, saya menemukan ternyata di dalam sel saya punya karunia, punya talenta yang saya bisa kembangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi memang bukan untuk kelompok besar, untuk bisa saya pamerkan, enggak. Tapi saya mulai dari yang kecil-kecil dulu. Saya setia dengan perkara-perkara yang kecil. Nah, saya percaya saya bisa melakukannya untuk Tuhan. Kenapa? Karena di dalam cell group atau life group ini terjadi proses pengembangan talenta dan keahlian. Orang itu sadar dan orang itu bisa mengatakan demikian. Sampai akhirnya di bagian yang kuadran D, mereka akan bisa melihat atasan, rekan sekerja atau bawahan melakukan kebiasaan dalam cara yang baru. Semuanya yang di gereja, saya lihat pemimpin gereja, saya lihat rekan-rekan pelayanan, saya ngelihat jemaat yang baru. Ini bicara di kantor nih ya, atasan, rekan sekerja atau bawahan. Tapi di gereja kita lihat pemimpin, rekan kerja, dan juga orang-orang yang kita layani mau tuh bersama-sama dalam life group ini, mereka mau. Karena sudah melewati proses dari A, B, C, D. Terjadi role modeling dan itu akhirnya berputar. Orang yang baru masuk lagi di A, dikasih pengertian oleh orang yang tadinya sudah dari A, B, C, D, udah nyampe di D, mereka bisa melakukan ke A lagi terhadap orang lain. Sehingga perubahan yang diharapkan itu bisa jadi dan jalan. Oke? Lalu kita akan lihat implementasi influence model dalam life group GSJ Bethlehem. Kami coba breakdown dari apa yang kami lakukan untuk mendorong dan memupuk keyakinan dan pemahaman sehingga mereka bisa berkata, oh saya ngerti, oh iya saya yakin. Yang pertama, mengkomunikasikan visi secara menyeluruh dan berulang-ulang karena repetisi itu penting. Biasanya dilakukan lewat vision casting Sunday, surat penggembalaan, video penggembalaan, promosi di medsos, himbauan di ibadah raya oleh host, sampai yang sekecil-kecilnya pokoknya dilakukan untuk mengkomunikasikan visi tersebut sehingga orang bisa mengerti. Ya, mereka nangkep visi itu, mereka embrace jadi milik mereka. Mencari dan mengumpulkan kisah kesaksian perubahan hidup yang kedua, yaitu lewat live groups, lewat WA sekretariat, dibagikan ke grup-grup yang ada. Yang punya kesaksian silakan di-share ya, nanti dikerjakan oleh tim kreatif di Departemen Pelayanan sehingga akhirnya siap untuk di broadcast lewat YouTube, lewat sosmed juga, lewat WA group, sehingga terjadi proses mengkomunikasikan kisah kesaksian perubahan tersebut seperti yang tadi saya sebutin. Semua channel yang ada, semua platform yang bisa dipakai itu kita lakukan supaya mendorong dan memupuk keyakinan dan pemahaman. Bicara pupuk, bicara tanaman. Kalau nggak dipupuk tiap hari, tanamannya nggak jadi subur. Tapi kalau dipupuk, maka pemahaman dan keyakinan jadi subur. Ya, Bapak Ibu ya. Yang kedua, memperkuat mekanisme formal. Kita lakukan pengkategorian. Tadi yang saya sudah kasih lihat di bagan, ada wilayah, ada next gen, supaya mempermudah pengerjaan di lapangannya. Karena nggak semua kita lakukan bersama-sama, terlalu banyak, terlalu pusing. Kita segmentasikan. Terjadi pemisahan antara wilayah dan next gen yang kemudian dikorelasikan kalau ada kerjaan-kerjaan yang bareng beririsan bersama-sama. Oke, yang berikutnya memiliki sistem informasi mengenai data pemimpin dan anggota. Itu kita buat dengan sistem informasi jemaat, ya, yang dikerjakan oleh tim sekretariat sebagai supporting sistemnya kami. Memiliki struktur organisasi DP3 wilayah dan next gen. Tadi struktur organisasinya, tadi struktur kerangka kerja, tapi kita juga punya struktur organisasi. Tadi yang sudah disebutkan Pastor Heri, kami punya pimpinan kami langsung di atas kami, yaitu BPG, Badan Pelayanan Gerejawi, Ibu Elia. Kemudian di DP3 wilayah ada Pastor Joy sebagai pemimpin kepala departemen. Selanjutnya menyediakan panduan materi pertemuan live. Kita tahu bahwa dari sekian banyak jemaat yang terlibat di dalam live group, itu waktu mereka jadi pemimpin, tingkat kerohanian mereka berbeda-beda. Jadi kita berikan satu panduan supaya terjadi pertumbuhan bersama-sama yang lebih merata, ya.
Lalu memiliki SOP, panduan menjalankan live group, mulai dari mulai pertamanya sampai ujung akhirnya tujuannya kita berikan. Memiliki mekanisme umpan balik, survei dan feedback dari pelayanan para pemimpin live group. Kita biasanya bagikan survei-survei atau kuesioner lewat Google Form untuk menanyakan pendapat mereka mengenai hal-hal tertentu. Seperti contohnya waktu terjadi pandemi, kita kan full online. Kita kapan ya bisa mulai? Kapan ya kira-kira apakah ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan mengenai keadaan ini karena pandeminya terjadi sangat-sangat luar biasa gitu ya. Lalu lewat Google Form kami catat dan kami bagikan dan mereka kasih feedback. Memiliki mekanisme pengukuran kesehatan calon leader, kondisi spiritual, mental, fisik, dan lain-lain. Ya, seperti fit dan proper test mungkin lebih sederhana dengan cara wawancara, dengan cara memperhatikan bagaimana kesetiaan mereka lewat absensi, lewat perpuluhan, dan lain sebagainya. Memiliki pertemuan rutin bagi para pemimpin live untuk menyelaraskan nilai-nilai. Ini adalah LGL. Ini adalah titik kritis dari pertumbuhan live group karena di sanalah kami secara bersama-sama para pemimpin di bagian-bagian kami untuk membicarakan apa yang terjadi di dalam live group. Ya, dan disitulah ada evaluasi, ada penyamaan nilai-nilai, ada diskusi di dalam live group leaders. Di situ khusus para pemimpin. Lalu memiliki pelayanan penunjang, contohnya pelayanan konseling, kedukaan, dan lain sebagainya bagi para pemimpin dan anggota live. Kami membangun tim pelayanan kedukaan. Salah satu pemimpinnya adalah beliau yang tadi memimpin pujian, Ibu Yeti. Yang ketiga, mengembangkan talenta dan keahlian, bagian C tadi, jendela C, memiliki sistem pemilihan calon pemimpin live. Kita lihat karakteristik pemimpin seperti apa. Mereka harus setia, sedia, menundukkan diri, mudah diajar, mau menjadi seperti Kristus. Yang kedua, sederhana, merupakan anggota jemaat. Ya, terdaftar namanya di SIJ, di sistem informasi jemaat. Yang kedua, memiliki sistem pengembangan talenta untuk calon dan atau pemimpin live. Kesempatan ini diberikan untuk memfasilitasi diskusi di dalam live, pelatihan sesuai karunia dan keterlibatan dalam pelayanan pastoral dan pelayanan umum. Yang ketiga, memiliki pelatihan kepemimpinan baik untuk calon dan atau pemimpin live. Kita ngadain ECL, Empowering Church Leaders, pelatihan penjangkauan lewat buku jurnal Oikos, pelatihan buku orang tua rohani, pelatihan orang tua rohani, pelatihan ketua live group, pelatihan korwil, pelatihan konseling dasar, pelatihan teologi dasar, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, memiliki sistem multiplikasi pemimpin baru, rekomendasi perubahan peran dan pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Jadi kalau misalnya ada pemimpin baru yang akan dinaikkan atau diangkat, harus ada rekomendasi mengenai perubahan mereka dalam kehidupan maupun dalam peranan, apakah mereka sudah siap atau tidak. Kalau tidak ada rekomendasi, kami tidak sembarangan mengangkat seorang pemimpin, karena nanti berikutnya kita nggak tahu apa yang bisa terjadi kalau belum ada bukti perubahan-perubahan kehidupan itu. Yang kelima, memiliki sistem penggantian pemimpin live. Biasanya terjadi pengunduran diri sementara karena keterbatasan yang bersifat sementara, pekerjaan dan keluarga, atau sedang ada dalam proses pengembalaan yang sedang berjalan, pengunduran diri karena alasan kesehatan, diberhentikan karena adanya pelanggaran moral. Lalu yang terakhir adalah role modeling. Setelah semua proses itu dilakukan, maka orang tersebut siap memimpin atau menjadi bagian di dalam live group, melakukan pertemuan one-on-one dengan pemimpin atau anggota live. Ya, itu garis besarnya. Bagaimana ada seorang yang belum pernah ikut live, kemudian akhirnya berubah menjadi seorang role model, orang yang sudah berubah peran menjadi seorang pemurid, siap memuridkan orang lain. Transisi menjadi gereja sel, memulai dengan live group leaders. Ini Bapak Ibu adalah satu titik yang krusial untuk gereja yang tadinya adalah gereja yang secara konvensional mau berubah beralih menjadi gereja sel. Mungkin dalam transisinya bisa melewati juga waktu gereja dengan sel aja, tetapi kita akan lihat bagaimana kita mempersiapkan dirinya. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin di dalam gereja yang mau beralih menjadi gereja sel, tentu saja harus cari Tuhan dengan doa dan puasa. Buat jurnal sementara berdoa untuk perubahan ini.
Doakan terus untuk waktu dan cara membagikan visi kepada pemimpin yang lain. Ya, karena mengkomunikasikan enggak sesederhana yang kita baca. Gampang kasih tahu aja, gampang komunikasikan aja. Tapi tadi kan ada contohnya ya, mesti pakai ini itu segala macam. Lewat share casting vision, lewat kesaksian dan segala macam. Jadi doakan terus untuk waktunya Tuhan dan caranya bagaimana membagikan visi yang tepat di tempat di gereja Bapak Ibu masing-masing. Tentu saja satu gereja bisa berbeda dengan gereja lainnya. Ya, Bapak Ibu yang tahu. Yang B, kembangkan budaya-budaya yang dapat ditransfer kepada orang-orang yang Bapak Ibu mau rangkul untuk menjadi pemimpin-pemimpin live. Jadi kita harus kumpulkan para pemimpin terlebih dahulu. Ya, dengan cari Tuhan dan puasa, dan yang kedua dengan kembangkan budaya yang dapat ditransfer kepada mereka. Orang-orang yang sudah kita pilih, yang memang kita tahu orang itu kalau kata orang anak-anak muda mah chemistry-nya sama, bisa nyambung. Nah, bagikan kepada mereka waktu pribadi dengan Allah. Mereka harus punya budaya ini, yaitu devotion mereka dengan Tuhan. Ya, pastikan mereka punya waktu pribadi dengan Allah. Mereka siap untuk menjadi orang tua rohani. Mereka siap untuk memuridkan orang lain dengan cara mereka dimuridkan saat ini di dalam LGL, di dalam Life Group Leaders, Life Group para pemimpin. Jadi sebagai permulaan yang harus dibangun adalah Life Group para pemimpin ini. Dan juga mereka harus punya budaya mau menjangkau orang lain dengan buku jurnal Oikos. Bapak Ibu, buku jurnal Oikos ini sangat menarik. Nanti akan dibagikan di dalam sesi-sesi selanjutnya. Buku jurnal Oikos adalah alat bantu di mana kita diingatkan terus untuk mendoakan orang-orang yang kita jangkau. Jiwa-jiwa yang terhilang yang kita udah tahu, kita catat, tiap hari kita doakan. Dengan apa yang disebut namanya doa 5 jari. Nanti Bapak Ibu belajar. Disitulah kita terus mendoakan, karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan bisa sanggup jamal mereka gitu. Waktunya tiba, tinggal dilakukan tindakan-tindakan kepedulian kepada mereka. Bahkan kita bisa ajak mereka dalam ibadah pun, waktu mereka sudah memberikan respon dari hasil doa tersebut. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan lakukan. Waktu kita setia dengan perkara yang sederhana, perkara kecil, kita doakan mereka. Waktunya tiba, kairos Tuhan, plem, diam. Mereka datang siap terima Yesus. Ya, Tuhan yang tahu, Roh Kudus yang kerjakan bagiannya. Kita lakukan bagian kita, mendoakan mereka, melakukan kebaikan kepada mereka, menjadi berkat buat mereka. Yang ketiga, persiapkan diri untuk memimpin sebuah life group leader. Jadi pemimpin tertinggi harus siap menjadi pemimpin bagi para pemimpin yang sudah dikumpulkan tersebut yang punya budaya yang sama. Lalu kemudian bagikan dan komunikasikan visi. Kapan mengkomunikasikannya? Tentukan waktu untuk mengkomunikasikan visi tersebut. Kalau Bapak Ibu sudah doakan, sudah tahu Tuhan taruhkan waktu tersebut, lakukan. Apakah melalui khotbah umum pertamanya, mulai pertamanya gitu. Mungkin membangun satu keinginan tahu dari orang-orang yang mendengarkan khotbah tersebut. Para pemimpin-pemimpin yang bisa ngobrol sama Bapak Ibu, tadi bicara apa sih? Pengen tahu dong, kayaknya menarik banget. Nah, lalu lakukan pertemuan-pertemuan informal, ajaklah ngafe, ajaklah mereka ke resto yang baru yang lagi ngehits, kan asik gitu suasananya gitu ya. Dan pembicaraannya tentang kerajaan surga, mantap. Lalu B, apa yang perlu dikomunikasikan? Tujuan Allah yang mula-mula, why kita melakukan ini, kenapa gitu. Panggilan Allah dan perintah bagi gereja. Kalau udah perintah dari raja di atas segala raja, mestinya kita belajar dari seorang perwira itu. Kalau Tuhan yang kasih tahu, pasti orang itu sembuh. Cara hidup gereja mula-mula, kita tahu itu kehendak Tuhan. Bagaimana gereja mula-mula berkumpul di dalam kelompok-kelompok dan mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang bagian ketiga, cara mengkomunikasikannya. Kita tentu saja harus pakai firman Tuhan, pakai kesaksian, pakai kegiatan-kegiatan, lewat majalah dinding, lewat sosial gereja. Majalah dinding ini jadul sebelum pandemi. Sosial media gereja, aplikasi gereja, tapi tetap bisa dipakai. Oke? Lalu izinkan ada proses dialog, karena ada manfaat dari dialog. Dialog menciptakan kepemilikan. Saudara sedang membangun sense of belonging waktu saudara mengkomunikasikan visi tersebut untuk menjadi gereja sel. Orang itu setuju, yakin. Nah, seperti tadi, ini masuk di dalam kuadran yang A.
Sampai udah yakin, mereka siap masuk di yang B. Orang-orang tersebut merasa dihormati karena diajak ngomong, diajak berbagi beban. Pastikan bahwa saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar. Karena saudara yakin dengan apa yang saudara dapat dari Tuhan. Yang kedua, jangan takut dengan ketidaksetujuan atau pendapat yang berbeda. Namanya juga pendapat bisa berbeda, bisa tidak setuju, tapi bagaimana kita melakukannya secara gracefully, secara elok. Karena kita tahu seseorang yang tidak setuju bukan berarti dia tidak ikut dengan visi saudara. Mungkin mereka sedang menguji visi saudara tersebut. Kan kata firman Tuhan segala sesuatu harus diuji. Kemungkinan juga yang mereka sampaikan adalah tantangan-tantangan yang mereka sudah baca dan saudara belum baca, belum temukan. Karena setiap orang punya blind spot, nggak kelihatan sama kita gitu kan. Tapi orang lain, kita butuh orang lain untuk melihat apa yang tidak kita lihat. Yang penting saudara sudah lihat dari helikopter view bahwa akan ada gereja sel di sana. Saudara ajak mereka, rangkul mereka yang belum tentu setuju gitu. Kan belum tentu setuju, maksudnya tidak setuju sekarang bukan berarti kemudian mereka diam di situ. Waktu saudara lakukan proses dialog, mereka akan sampai di kuadran A tersebut. Ternyata benar nih, saya kan baca firman Tuhan, saya kan selalu WPDA. Ternyata itu sama dari Roh Kudus. Oke, saya setuju. Gitu. Sorry. Wow. Sebentar. Saya kesulitan baca judulnya nih. Ya, hindari. Ya udah. Oke, makasih Mak. Setelah izinkan ada proses dialog, hindari kesukaran-kesukaran umum. Hindari kesukaran-kesukaran umum ini yang pertama jangan mengubah segala sesuatu sekaligus. Jangan bikin kaget dong Bapak Ibu. Jangan sekaligus. Perubahan adalah sebuah proses. Sebaiknya dalam proses implementasi pada fase pertama dibuat dalam kelompok pemimpin pilihan. Yang tadi saya bilang, bikin life group leaders. Orang-orang yang memang akan menjadi orang-orang seperti para triwiranya Daud. Seperti murid-murid Yesus yang dekat dengan dia, lingkar pertama gitu. Orang yang cepat nangkep apa yang saudara katakan. Karena memang satu jiwa, karena chemistry-nya sama gitu ya. Kondisi ini akan menjadi contoh life group karena mereka mengizinkan saudara untuk memuridkan mereka. Orang-orang yang setuju dengan saudara, muridkan mereka terlebih dahulu. Ingat itu langkah pertama yang harus dilakukan. Dan itulah orang-orang yang saudara harus berikan keyakinan, dipupuk pemahaman mereka dan keyakinan mereka. Yang kedua, jangan mengubah struktur tanpa mengubah nilai. Jadi nilai terlebih dulu yang diubah. Karena tanpa mengubah nilai, saudara hanya mengubah bagian luarnya aja. Kelihatannya ada strukturnya, tapi nilainya nggak sama. Lama-lama bubar itu struktur. Jadi, tapi kalau saudara ubah nilainya dulu, kalau nilainya udah sama, maka strukturnya mengikuti yang sesuai seperti apa strukturnya, ya Bapak Ibu ya. Karena kan firman Tuhan bilang, akankah dua orang berjalan bersama-sama kalau mereka nggak setuju, nggak setujuan gitu ya. Jadi kita harus mengubah nilainya terlebih dahulu, jangan rubah strukturnya dulu. Yang ketiga, jangan implementasikan materi tanpa pemimpin mengalami terlebih dulu. Nah, kan kita membangun tim para pemimpin, makanya mereka harus melakukan terlebih dahulu. Kalau ini para pemimpin udah kita pegang, anak buahnya ikut semua, gitu. Yang keempat, mengimplementasikan gereja sal itu adalah perubahan besar. Artinya, itu melibatkan saudara sebagai pemimpin tertinggi gereja, staf inti saudara, para pemimpin di gereja, semua elemen gereja untuk sukses perlu fokus. Semua harus diajak bersama-sama. Orang sepakat, kita tahu hasilnya apa. Tuhan lakukan bahkan lebih besar daripada yang kita pikirkan, bayangkan dan belum pernah kita dengar sebelumnya. Ya, kita ingat aja bagaimana semua orang pada saat di Kejadian pasal yang ke-11 mereka bersatu bersama-sama membangun menara Babel, kata Tuhan. Waduh, kalau dibiarin aja mereka sehati terus satu bahasa,
sampai ke langit gitu. Dikacaukan sama Tuhan karena tujuannya bukan dari Tuhan. Tapi kalau tujuannya dari Tuhan, sepakat, waduh, itu yang Tuhan suka ya. Yang terakhir, jangan mengharapkan pertumbuhan secara instan, itu adalah proses. Ya, hindari kesukaran-kesukaran umum dengan cara kita jangan ubah segala sesuatu sekaligus, jangan ubah struktur tanpa nilainya terlebih dulu diubah, jangan implementasikan tanpa pemimpin mengalami terlebih dulu, implementasikan hal tersebut dengan melibatkan semua orang yang ada di gereja saudara, dan jangan mengharapkan pertumbuhan secara instan. Jadi 7 langkah implementasi gereja sel. Yang pertama, pilih tim transformasi saudara, yaitu para pemimpin di bawah saudara yang paling dekat saudara, yang setuju dengan saudara. Yang kedua, adakan pelatihan buku jurnal Oikos, karena dengan buku jurnal Oikos, saudara sedang mengajarkan mereka untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitar mereka. Waktu sudah dijangkau kan ada orang yang harus dimuridkan, ya. Yang ketiga, seleksi anggota life group leader yang pertama. Jadi maksudnya begini, kalau saudara sudah punya misalnya 20 orang yang sama-sama, ini grup besar 20, diseleksi. Mungkin dari sekian tersebut secara natural ada yang mungkin belum sejalan, makanya dialog tadi ya. Yang nggak setuju mungkin waktu batch pertama ya nggak apa-apa, mereka nggak usah dipaksain untuk bikin grup itu. Tapi berjalanlah dengan yang memang yang pertama yang setuju dengan saudara. Yang kedua nanti dilanjutkan berikutnya gitu. Yang keempat, luncurkan life group leader yang pertama. Dari orang yang sudah terpilih ini, resmikan jadi life group leader yang pertama, LGL yang pertama. Artinya life group tertutup hanya orang-orang pilihan aja yang disiapkan. Kemudian setelah mereka siap, mereka dilatih menjadi ketua life group, para pemimpin life group yang pertama. Lalu mulailah mereka memegang life group mereka masing-masing yang terbuka, siapa aja boleh masuk untuk dimuridkan oleh mereka sebagai para pemimpin. Yang ketujuh, adakan pelatihan orang tua rohani, karena waktu mereka sudah jadi life group, orang-orang ini dirawat, dimuridkan, mereka siap untuk menjadi para pemurid baru. Dari level setelah mereka ketua, munculkan dulu orang tua rohani untuk mendampingi para ketua life group ini, supaya mereka dapat menjadi orang-orang kepanjangan dari ketua life group ini. Jadi ketuanya nggak kecapean, tapi dia didampingi oleh para orang tua rohani. Nanti para orang tua rohani inilah yang akan naik berubah peran menjadi rekan ketuanya gitu, karena terdiri dari beberapa orang. Dan baru kemudian latih mereka jadi ketua life group. Lalu latih mereka menjadi ketua koordinasi wilayah atau seksi. Karena kan sudah makin banyak, kumpulkan beberapa life group menjadi satu core will. Nah, itu terus bergulir ya. Terus bergulir sampai akhirnya saudara menjadi gereja sel. Oke. Di sini ministry framework yang tadi ada di Bagan. Ministry framework achieving strategy. Ini adalah bagaimana kita mau berhasil di dalam tujuan kita yang disebut wins. Apa kemenangan-kemenangan yang kita mau. Di situ kita masukkan adalah terjadinya perubahan kehidupan jemaat yang semakin serupa dengan Kristus. Kalau mau mereka menjadi serupa dengan Kristus, apa yang harus kita lakukan, nanti akan ada stepnya. Yang kedua, kita mau terjadi perubahan peran. Bukan cuma perubahan hidup, tapi juga perubahan peran, di mana jemaat menjadi pemimpin atau penilik jemaat, bisa jadi orang-orang kepercayaan kita. Ya, dengan langkah-langkah untuk dengan cara-cara mencapai tujuannya tuh kita harus melakukan penerimaan kepada mereka. Mereka harus dirangkul. Yang kedua, sudah dirangkul, dirawat. Kita lihat bagaimana, perhatikan hubungan mereka dengan Tuhan, hubungan mereka dengan pemimpin gereja, hubungan mereka dengan sesama tubuh Kristus, hubungan dengan orang-orang yang mau mereka jangkau. Akan mereka menjadi dampak atau tidak? Yang ketiga, berdayakan mereka, empower mereka menjadi para murid dengan pemuridan dan pelatihan. Yang keempat, utus mereka. Ya, mereka diutus di tempat mereka masing-masing, di tempat pekerjaan mereka, di keluarga mereka, di pelayanan mereka, dimanapun mereka berada, di sekolah mereka. Nah, penanggung jawab dari wins dan step yang akan dilakukan adalah Departemen Penjangkauan, Perawatan, dan Pemuridan kalau di tempat kami, ya, di mana kepala departemen headnya Bapak Pastor Joy Ramitan, suami saya, itu membawahi gembala-gembala wilayah. Gembala-gembala wilayah merupakan para pemimpin yang membawahi koordinator wilayah. Jadi Kota Bogor kami petakan menjadi 5 wilayah, utara, selatan, tengah, barat, dan timur, dengan gembala wilayah masing-masing yang punya beberapa core will.
koordinator wilayah, karena satu wilayah itu kita bagi-bagi lagi menjadi beberapa korwil sesuai dengan pertumbuhan mereka. Ada yang korwilnya 3, ada yang korwilnya 5, ada yang korwilnya 2, tergantung pertumbuhan di sana. Ya, tentu saja akan terus kita kembangkan sehingga semakin lebih luas menjangkau. Dari korwil itu ada tim inti yang ada di bawahnya, yaitu ketua live membawahi satu live yang dibantu oleh rekan ketua dan para orang tua rohani yang akan merawat orang-orang baru yang datang lagi gitu ya. Lalu alignment-nya, bagaimana cara kita merapatkan barisan dengan kita memakai kendaraan live group. Live group itu yang terbuka untuk semua orang. Yang kedua, live group leaders yang tertutup hanya untuk para leader aja, di mana kita bicara pemuridan dan strategi penjangkauan dan pengembangan live group. Yang ketiga, kita bikin namanya Bethlehem Live Leaders Meeting di awal tahun untuk kumpul semua yang ada di dalam tubuh Departemen Penjangkauan Perawatan dan Pemuridan. Yang keempat, di akhir tahun kita adain lagi, di awal tahun kita mau mencanangkan program setahun ke depan, dan di akhir tahun kita merayakan dan evaluasi dari apa yang terjadi selama setahun itu. Yang kelima, leaders meeting, gembala wilayah dan tim inti, kalau misalnya perlu sebulan sekali. Ini optional. Yang keenam, strategic meeting antara Korbit dan GW. Oh, ini istilah yang lama, bukan Korbit dan gembala wilayah, tapi tim gembala wilayah yang ada di pusat di gereja, yaitu Kadep dengan gembala wilayah. Yang ketujuh adalah leaders gathering, itu yang santainya, kita fellowship bersama-sama. Oh iya, di dalam strategic meeting kami bersyukur kami didampingi oleh Bunda kami, Ibu Elia Sebuah sebagai BPG yang terus memperhatikan, karena penjangkauan ini adalah misi hatinya Allah. Jadi memang beliau adalah pendorong kami, penggerak kami. Lalu pengembangannya apa? Kita harus melakukan development, terus mengembangkan dengan pelatihan-pelatihan. Ada di situ ya, pelatihan orang turani, ketua live, korwil, ketua live dan korwil dilantik di situ juga termasuk bagian dari pelatihan ketua live dan korwil, pelatihan buku jurnal Oikos, teologi dasar, misi, konseling dan lain sebagainya. Ini adalah live group GSJ Bethlehem dengan tujuan penjangkauan dan perawatan jiwa, ada di live group yang terbuka ya di bagian tabel ini. Di situ kita perhatikan hubungan dengan Allah, dengan WPDA. Jadi ini summary dari apa yang tadi sudah sampaikan. Tujuan goal akhirnya adalah kita multiplikasi. Kalau di live group leader isinya pemuridan dan pengembangan kepemimpinan, budaya dibangun secara terbuka bersama-sama, kita bangun WPDA, buku jurnal Oikos. Secara pemimpin kita bangun WPDA, BJO, buku jurnal Oikos dan orang tua rohani, supaya orang-orang yang kita pimpin bisa jadi orang tua rohani yang bisa merawat orang lain. Anggotanya tidak tetap kalau di live group, jemaat dewasa, jiwa baru. Di sini terbuka, siapa aja boleh ikut. Sementara di live group leader jumlah anggotanya tetap, yaitu gembala wilayah, korwil dan tim inti. Jadi ada dua jenis LGL. Pertama gembala wilayah dengan korwil, kemudian korwil dengan tim inti. Kita buat berjenjang supaya enggak jadi tumpang tindih. Frekuensinya sama-sama mingguan karena rutin, ya rutin dan sengaja. Pelatihannya ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, dan pesertanya di live group terbuka, ketua, rekan ketua, orang tua rohani, anggota live group leader, pemimpin sesuai dengan jenjangnya yang tadi saya bilang, gembala wilayah dengan korwil dengan tim inti. Ini adalah skema piramida dari apa yang kami lakukan secara berjenjang. Tim kepemimpinan gereja yang dia paling atas di pucuk itu sini, bersama dengan gembala atau tim pastoral. Di sini gembala wilayah dengan korwil yang tadi kami sebut ini strategic meeting dengan Ibu Elia ya, di sini paling atas. Tiap minggu sekali, kami tiap hari Kamis lakukan ini. Ibu Elia sebagai seorang pengusaha masih mau kasih waktu buat kami seminggu sekali untuk ada di dalam rapat bersama-sama. Gembala-gembala wilayah dengan korwil dilakukan sesuai perjanjian dan kesepakatan di wilayah masing-masing dengan waktu yang dan kesempatan yang mereka sebagai orang non full time untuk melayani. Dan para koordinator wilayah ini, itu korwil, juga punya LGL mereka dengan tim inti, yaitu ketua live group,
rekan ketua dan orang tua rohani mereka. Para ketua live group dengan tim inti itu punya live group terbuka yang anggotanya bisa siapa aja ada di anggota live. Ya, siapa aja artinya anggota gereja kita ataupun orang-orang Kristen sekitar wilayah itu yang memang mau ikut komitmen dengan apa yang menjadi kerangka kerja kita di framework live group kita. Tapi dengan perjanjian bahwa mereka mau. Kalau mereka tidak mau, kita tidak paksa. Mereka yang mau saja karena mereka anggota gereja lain. Nah ini dia LGL tertutup ini dari 1, 2, 3, 4, 3 pucuk ini. Sementara bagian bawah adalah live group terbuka. Ini yang disebut pemuridan berjenjang secara relasional. Karena semuanya bicara hubungan antar manusia. Oke. Landasan firman Tuhannya. Udah itu aja. Itu yang bagian berikutnya nanti akan disampaikan pada kesempatan berikutnya bersama dengan Pastor Joy. Jadi saya berbagi sampai di sini, saya stop share Bapak Ibu. Apakah sudah cukup jelas? Wah, saya keringetan nih. Ya. Saya serahkan kepada Pastor Heri. Ya. Wah, makasih ya buat Pastor Yanti Rambitan sudah menyampaikan buat kita untuk di sesi yang pertama. Nanti yang tadi Pastor Yanti sampaikan nanti ada lanjutannya untuk yang framework yang malam ini Pastor Yanti sampaikan, nanti pas pertemuan berikutnya nanti ada lanjutan yang untuk sesi keduanya. Nah, kami persilakan kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Yanti pada malam hari ini. Kalau ada kami persilakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya atau mau terus di chat boleh, atau misalnya mau langsung bertanya kami persilakan, nanti bisa sebutkan nama terus asal gereja dari mana, kami silakan. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ada?